Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar metode, ya hari ini kita belajar metode cross ya. Metode cross ini apa? Jadi kemarin sudah belajar teori persamaan tiga momen itu hanya bisa untuk menurunkan momen primer dan pada balok menerus saja. Kemudian sudah belajar metode slope deflection, apa itu satu metode lagi untuk menghitung analisa struktur. Itu bisa untuk balok dan porta. Sekarang satu lagi yaitu metode cross. Metode cross ini yang sebetulnya yang paling simpel ya, karena metode cross ini hitungannya itu sederhana, hanya perlu menghafal beberapa persamaan aja dan beberapa langkah apa tapi berulang-ulang gitu. Jadi kita bisa menggunakan Excel ya. Beberapa apa eh, ini istilah yang perlu dipelajari, yaitu diantaranya pertama adalah faktor kekakuan. Yang dimaksud faktor kekakuan itu apa sih? Faktor kekakuan adalah besarnya momen yang diperlukan untuk memutar sebesar satu radian, di mana ujung lainnya berupa jepit. Ujung lainnya jepit ya. Ini dipakainya yang jepit aja. Yang sendi mungkin kita tinggalkan dulu. Soalnya kalau terlalu banyak rumus, nanti biasanya bingung. Jadi kita patokannya ke faktor kekakuan yang ujung lainnya jepit. Nah itu rumusnya adalah 4 kali E kali I dibagi L. E itu modulus elastisitas, I adalah momen inersia balok, kemudian L-nya adalah panjang balok. Ya. Nah, jadi yang dimaksud kekakuan itu, ini kita putar satu radian, momen yang dibutuhkan buat memutar itu sebesar 4 I per L. Sedangkan karena ini jepit, berarti di sini yang menahan ada momen juga, di mana momennya adalah 2 I. Kalau diturunkan pakai apa teori yang sebelumnya lagi di pelajaran analisa struktur satu itu ada metode konsisten deformasi. Jadi sebetulnya analisa struktur statis tak tentu itu teorinya banyak ya. Ada metode konsisten deformasi, kemudian ada metode persamaan tiga momen gitu ya. Kemudian ada metode slope deflection ya. Nah, sekarang ada metode cross. Tapi itu saling berkaitan ya, saling membantu. Nah, ini turunannya. Nah, ini saya lewatin aja karena ini adalah teori yang dibahas di mata kuliah sebelumnya ya. Yang intinya kalian cukup menghafal yang ini aja nih. Yang ini ya, bahwa kekakuan itu adalah 4 I per L ya. Kemudian momen yang menahan nilainya adalah 2 EI per L. Ya, ini. Nah ini ya 4 EI per L. Tapi kalau misalnya sendi ini kita lewatin aja. Jadi ini nggak perlu dihafalin dulu yang 4 EI per L aja. Nah sedangkan momen yang menahannya itu 2 EI per L. Oh 2 EI per L-nya di sini nggak muncul ya. Nah ini nih sebetulnya dari sini ya. Momen B-nya setengah momen A. Berarti kekakuannya 4 I per L, yang nahan tuh 2 I per L. Maka akan ada istilah lagi yaitu faktor induksi. Faktor induksi itu adalah setengah. Induksi itu artinya kalau di momen A itu terdapat momen yang nilainya X, maka di seberangnya, di ujung lainnya, itu akan mendapatkan nilai momen induksi sebesar setengahnya. Jadi dua itu aja yang kalian hafal, ya, yaitu faktor kekakuan 4I per L dan faktor induksi setengah. Ya. Yang sendi ini kita lewatkan aja, biar nggak bingung. Nah, terus ada satu lagi, apa istilah yang perlu dihafal. Tadi yang dihafal udah dua ya, faktor kekakuan, kemudian faktor induksi,
dan sekarang faktor distribusi. Faktor distribusi itu adalah besarnya pembagian momen pada satu titik. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 balok dan kolom, ya 2 balok 1 kolom. Nah, kalau misalnya AB-nya ini mempunyai nilai kekakuan sebesar 2, sedangkan BC-nya mempunyai kekakuan sebesar 2 juga, sedangkan kolomnya mempunyai kekakuan 1. Angka 2, 2, dan 1 ini jadi relatif ya. Mestinya nilai kekakuannya adalah sebesar 4TI per L tadi. Nanti kan nilainya mengandung EI dan mengandung nilai EI ya. Nah, EI-nya itu dihapus, kemudian disederhanakan pakai kekakuan relatif istilahnya. Ya. Jadi berarti dalam satu titik B ini akan terdapat jumlah kekakuan 2 tambah 2 tambah 1, 5. Ya. Maka faktor distribusi itu adalah sesuai dengan besarnya kekakuan balok atau kolomnya. Jadi KBA berarti faktor distribusinya 2 dibagi 5. Sedangkan KBC faktor distribusinya berarti 2 dibagi 5 ya. Sedangkan faktor distribusi untuk BD berarti 1 dibagi 5 ya. Berarti dalam satu faktor distribusi itu jumlahnya harus 1 atau -1 ya. Sebetulnya ini ada kalau dibilang faktor distribusi itu ada nilai minusnya karena ini yang melawan, ada minusnya ya. Terus kalian disimpan. Oke ya, berarti jumlah total faktor distribusi dalam satu titik itu selalu -1 ya, -1. Paham ya, kenapa ada faktor distribusinya itu -1? Karena apa teori cross ini yaitu kalau misalnya kita akan menyelesaikan suatu portal tertentu, maka setiap balok atau kolom yang ada itu pada awalnya kita anggap sebagai jepit-jepit. Padahal sebenarnya kondisi aslinya dia belum tentu jepit-jepit gitu. Bisa aja dia jepitnya itu karena merupakan pertemuan balok dan kolom. Contohnya seperti ini misalnya. Jadi kalau teori cross tuh pada awalnya ini semua kita anggap jepit. Jadi di sini juga jepit, di BA-nya, di BC-nya juga jepit gitu ya. Kemudian di BD-nya juga jepit. Padahal aslinya B ini kan nggak jepit murni, tapi dia merupakan pertemuan kolom sama balok. Kalau misalnya ini dia dapat beban, katakanlah di sini ada beban P misalnya, kemudian di sini juga ada beban, maka ini akan berdeformasi dan akan melenduk. Ya. Berarti titik B ini yang tadinya lurus, dia mungkin akan terjadi rotasi. Nah ini mungkin bentuk rotasinya jadi gini. Nah ini jadi gini. Nah ini ya. Ini turun, terus ini balik lagi. Ini sebetulnya nggak ada rotasi ya di sini. Ya, berarti di sini akan berubah kan ada deformasi-deformasi. Nah, maka uh, cross itu yang awalnya tadinya dia dianggap jepit-jepit, kemudian dia dikembalikan lagi ke kondisi semula. Jadi ketika ini dijadikan jepit-jepit, maka sigma momen yang di dalam titik B ini akan jadi tidak nol kalau dia dianggap jepit-jepit. Karena kalau ini dianggap jepit-jepit berarti ini akan ada momen primer BA, kemudian ini akan ada momen primer BC gitu. Kemudian ini juga akan ada momen primer BD. Kalau dijumlah 3 momen ini belum tentu nol gitu. Padahal kondisi akhirnya nanti MBA, MBC, dan MBD itu kalau dijumlah harus nol. Nah, gimana caranya supaya nol? Maka sigma momen yang muncul di titik B ini
itu harus kita lawan dengan -1. Jadi kalau misalnya sigma momennya di sini katakanlah ada X gitu, maka X ini kita sebarkan, kita lawan dengan min X. Di mana min X ini kita bagi ke balok-balok yang ada. Kita bagi ke BA, kita bagi ke BC, kita bagi ke BD. Dengan pembagian sesuai dengan kekakuannya tadi, ya. Jadi kalau misalnya ini totalnya X, maka kita lawan dengan min X, maka di sini akan ada apa minus, akan ada momen di BA-nya adalah -2/5 X. Berarti ini -2/5 X. Sedangkan di sini juga akan ada momen -2/5 X. Karena kekakuannya 2, totalnya 5. Ya. Sedangkan di sini akan ada momen -1/5 X. Nah, itu untuk melawan keseimbangan yang tadi. Ya. Nah, setelah dapat momen-momen ini, ya, selanjutnya teori cross itu momen-momen yang ada ini -2 X, -2/5 X, -2/5 X di sini dan -1/5 X ini, ya, itu kita berikan ke ke ujung-ujung lainnya, setengahnya sebagai faktor induksi, ya. Yang sini juga kita berikan setengahnya sebagai faktor induksi, yang sini juga kita berikan setengahnya faktor induksi. Kita jumlah lagi apakah sigma momen di suatu titik tadi uh, sudah nol atau belum. Ketika belum nol, kita distribusikan lagi ke balok-balok yang ada. Setelah didistribusi, diinduksikan lagi. Demikian dan seterusnya. Teori cross itu seperti itu. Ya. Nah, itu tadi sekilas untuk eh, teori crossnya. Jadi kalian harus paham istilah-istilah tadi ya, yaitu faktor kekakuan, faktor induksi, faktor distribusi. Ya. Kemudian ada satu istilah lagi yang momen primer yang tadi sudah sampaikan bahwa apa teori cross ini awalnya kita menganggap balok dan kolom itu sebagai jepit-jepit. Sehingga ketika dia dianggap sebagai jepit-jepit, maka kalau ada beban di balok tersebut, maka akan ada momen. Momen itulah yang disebut dengan momen primer. Ya. Nah, untuk momen primer ini, kalian bisa bisa hafalkan aja dari rumus yang ada. Nah, ini adalah bagian dari tugas 1 yang kemarin ya. Kalau kalian menghafal rumusnya, mau langsung jawabannya pakai rumus ini juga boleh aja, walaupun mungkin hasilnya nilainya nggak maksimal ya. Nah, momen primer kalau ada beban terpusat itu kalau beban terpusatnya di tengah, maka MAB sama MBA-nya nilainya akan sama, yaitu MAB minus 1/8 PL, sedangkan MBA plus 1/8 PL. Perjanjiannya adalah searah jarum jam ya. Jadi kalau sebelah kiri berarti tandanya minus, yang sebelah kanan kalau searah jarum jam plus. Kalau beban merata, nilai momen primernya sama, hanya beda tanda. MAB nilainya minus 1/12 GH², sedangkan yang MBA plus 1/12 GH². Nah, kalau beban P-nya tidak tidak di tengah, ya misalnya sejarak A dari kiri dan sejarak B dari kanan, maka momen primernya yang sebelah kiri adalah min P kali A kali B kuadrat per L kuadrat. Ingat bahwa ini lebih dekat ke A, sehingga nilainya lebih besar. Maka yang dikuadratkan adalah yang B-nya. Ya. Sedangkan di B ini jaraknya lebih jauh, yang dikuadratkan adalah yang A. Jadi jangan kebalik ya menghitungnya. Nah, teori cross tadi ya berarti apa?
secara garis besar langkahnya adalah seperti yang saya uraikan tadi. Jadi dia menganggap apa balok itu sebagai jepit-jepit ya akibat beban yang ada sehingga dihitunglah momen primernya. Nah, pada suatu titik itu seharusnya jumlah momen harus nol. Kalau tidak nol, maka momen tersebut didistribusikan ke masing-masing dengan faktor distribusinya, di mana faktor distribusi adalah min satu totalnya. Ya. Setelah didistribusi, kemudian diinduksikan ke ujung-ujung yang lain. Ya. Setelah diinduksikan, dijumlah lagi sigma momen dalam satu titik. Ketika tidak nol, nah, maka dia didistribusikan lagi. Ya. Setelah didistribusikan, kembali diinduksikan lagi. Demikian seterusnya sampai sigma momen di suatu titik tersebut sama dengan nol. Ya. Kalau dia sudah habis, sudah mendekati nol, maka perhitungan crossnya bisa kita akhiri. Ya, selanjutnya eh, momen apa yang ada kita jumlahkan dari momen primer sampai ke perhitungan yang terakhir. Itulah momen apa akhir yang hasilnya yang sudah sebenarnya. Ya. Oke, ini karena ada cross yang modifikasi, kita tinggalkan aja dulu apa sebetulnya teori cross itu kan kekakuannya ada yang jepit-jepit, ada yang jepit sendi posisinya. Nah, untuk jepit sendi itu kita bisa pakai kekakuan yang lain. Yang tadi penurunan rumusnya itu nilainya 3P/L ya. Tapi kalau kalian masih awal, dari pengalaman saya belajar, itu suka bingung kalau apa kondisi jepit sendi kita pakai kekakuan yang 3I/L, terus yang jepit-jepit 4I/L, terus nanti distribusinya gimana? Ada yang sarah, ada yang apa bolak-balik, ada yang cuma satu arah, nanti jadi bingung. Jadi apa fokus ke pembelajaran kita pakai hafalin yang cross yang murni aja. Berarti kalau cross murni itu kekakuannya adalah 4I/L, faktor induksinya setengah, kemudian apa induksinya itu bolak-balik, induksinya bolak-balik ya, eh, mau apa, mau dia sendi, mau dia jepit sama aja, terus distribusinya sebesar uh, sesuai dengan pembagian kekakuannya, total distribusi dalam satu titik adalah min satu. Ya. Jadi kita paling yang murni aja. Ini kita lewatin dulu. Yang modifikasi kita ambil contoh yang murni. Nah, ini yang cross murni ya. Maksudnya cross murni berarti kekakuannya 4I/L, kemudian induksinya bolak-balik ke tiap ujungnya, dan faktor distribusinya totalnya min satu. Nah, ini soalnya sama yang ini ya, masih sama dengan ini, tapi kita kerjakan dengan cross murni. Jadi langkah pertama kalau kita mengerjakan dengan cross murni, apa? eh, Pertama, kita harus menghitung momen primernya. Walaupun ini sendi, ya, tapi kita menganggap dia jepit-jepit semua. Pokoknya ini kita asumsikan dia jepit-jepit semua. Jadi momen primernya pakai rumus yang tadi, ya. Karena ini nggak ada bebannya, berarti di sini momen primernya nggak ada nih, nol. Di sini nol semua momen primernya. Nah, di sini nggak ada beban, ini juga nol, ya. Di sini juga nol. Nah, yang ada beban aja, berarti di sini. Karena ini di tengah, berarti 1/8 kali PL. Apa? Berarti 10 kali 40 dibagi 8, berarti 5. Jadi di sini momen primernya min 5, di sini momen primernya plus 5. Terus kekakuannya 4I/L semua. Karena ini panjangnya sama, berarti kekakuannya adalah 4I/4. Ya, 4I/4 nih berarti satu ini kan, gitu ya. Ya udah, berarti kekakuannya satu semua. Ya. Nah, kemudian setelah kita menghitung momen primer, apa?
kita hitung faktor distribusi, nanti faktor distribusinya kita menghitung di tabel, ya. Nah, tapi dengan kekakuan yang satu-satu tadi ini, jadi saya gambarkan lagi ya. Tadi ini ada A, ada B, ada C, ada D, ya. Di sini ada momen primer min 5, di sini ada momen primer plus 5. Ada min 5, di sini ada plus 5. Ya. Sedangkan kekakuannya 4 EI per L berarti 1. 1 EI ya, EI-nya nggak usah ditulis, 1 aja. Ya. Nah ini kan, oh ini bukan yang ini, harusnya yang ini ya, maksudnya. Yang ini. Ini ya, berarti kita gambar lagi nih. Sini A, sini B, ini C, ini D. Ya, kekakuannya satu semua. Sedangkan di sini ada momen primer min 5, di sini ada momen primer plus 5. Ini ya, kekakuannya satu semua. Ini hurufnya A, ini B, ini C, ini D. Ya. Nah, terus kita buat dia tabel seperti ini. Diawali dari titik, titiknya ada A, B, C, D. Kemudian kita tandain baloknya. Baloknya di A berarti hanya ada A, B saja. Ya. Kemudian di B ada 2, BA sama BC. Di C ada 2, CB dan CD. Di D ada 1, DC aja. Ya. Nah, B yang depannya B berarti ini satu kelompok, yang depannya C satu kelompok. D-nya cuma satu, hanya satu. Kekakuannya satu semua. Faktor distribusi tadi sesuai dengan jumlah kekakuan di masing-masing ya. Tapi itu kalau di titik, berarti kalau di B dan di C ya. Di B berarti ini jumlahnya 2, berarti faktor distribusinya min 1/2. Jadi min setengah, min setengah. Di C jumlah kekakuannya 2, jadi faktor distribusinya min setengah dan min setengah. Itu kalau di titik. Sekarang kalau di ujung itu ada 2 yang membedakan. Satunya ada tumpuan sendi dan satunya adalah tumpuan jepit. Kalau dia tumpuannya sendi, hasil akhirnya nanti kan tidak boleh ada momen, ya. Sehingga faktor distribusinya min 1. Jadi berapapun momen yang diberikan induksi dari BA, kalau di sini ada muncul momen, itu akan dilawan min 1. Ya. Karena ini juga sama, sendi atau roll, berarti ini min 1. Nanti kalau soalnya ada yang jepit, faktor distribusinya 0. Ya. Berarti faktor distribusi itu ada 3 sebetulnya yang harus dihafal, yaitu di ujung, tumpuan, jepit atau sendi atau roll, dan di pertemuan kolom sama balok. Kalau di pertemuan kolom sama balok, jumlahnya harus min 1. Tapi kalau di ujung itu pilihannya ada 2, min 1 atau 0. Kalau jepit 0, kalau sendi atau roll min 1. Paham ya? Nah, setelah faktor distribusi, kita salinkan nilai momen primernya di bawahnya. Di sini A0, B-nya 0, yang ada hanya di BC sama di CD. Setelah momen primer, maka langkah yang pertama tadi kita distribusikan. Kalau ada sigma momen yang di satu titik yang tidak nol, ya. Satu titik berarti ini nih. Titik B, kok ada totalnya ada min 5. Maka kita distribusikan min 5 ini dengan mengalihkan faktor distribusinya. Berarti ini min setengah kali min 5 jadi plus 2,5. Min setengah kali min 5 jadi 2,5. Sehingga total dalam satu titik momen primer dan balance-nya ini harus 0. Ya, demikian juga yang ini. Paham ya langkah sampai ke eh, distribusi. Ya, selanjutnya adalah induksi. Ini tuh induksi. Induksi yaitu bolak-balik. Kalau BA berarti diinduksikan ke AB. Kalau AB diinduksikan ke BA. BC diinduksikan ke CB, CB ke BC. Kemudian CD ke DC, DC ke
CD ya. Berarti ini kita induksikan plus 2,5 jadi 1,25. Di sini kan 0 ya. 0, dan 1 kali 0 kan tetap 0. Berarti ini juga setengahnya 0 ya. Ini setengahnya ini setengahnya ini setengahnya ini setengahnya ini ya. Selanjutnya, nah ini induksi ya. Setelah induksi, langkah berikutnya adalah distribusi sama kayak langkah ini ya. Berarti sekarang dalam satu titik ini jadi sisa -1,25 karena setelah didistribusikan dan diinduksikan sisanya ini. Ini dibagi lagi setengah-setengah ya. Setelah dibagi setengah-setengah karena faktor distribusinya -1/2 ya, maka -1,25 ini dilawan dengan plus 0,625 plus 0,625 dan seterusnya ya. Setelah distribusi, jadi habis induksi ini distribusi ya. Setelah itu baru apa induksi lagi setengah-setengah lagi sehingga ini jadi sisanya jadi setengahnya lagi tapi minus berarti dilawan plus lagi ya dan seterusnya ini sisanya lebih kecil lagi nih ya tinggal sekian sampai mendekati nol ya ini sampai di sini ini sebetulnya belum nol banget sih ini kalau di jumlah sampai di sini kan etapannya sampai di sini. Kalau mau diteruskan lagi sampai benar-benar nol boleh. Nanti kalau menggunakan file Excel ya. Karena ini kita hitung manual ya udah ini kita asumsikan sudah mendekati nol ya. Nah, kalau dia sudah mendekati nol ini kan sebetulnya karena ada tambahan yang di sini ya. Kan penjumlahannya harusnya ini ya. Ini udah 0,1 ya. Nah, karena ini sudah mendekati nol, kita asumsikan ini sudah mendekati nol, ya udah berarti kita tutup, kita distribusikan lagi sekali lagi. Nutupnya harus didistribusi ya. Nutupnya harus didistribusi, jangan diinduksi ya. Berarti ini pasangannya harus sama.